berdoa Bapak Ibu. Kami bersyukur kepada Allah yang terus rindu untuk membimbing, mendidik, mengajar, membentuk kami. Kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu yang memelihara iman kami. Kami bersyukur untuk kesempatan kami boleh duduk dengan tenang, seperti Maria yang di dekat kaki Yesus dan ingin mendengarkan Tuhan mengajar. Tuhan tolong setiap kami, setiap kali kami membaca firman Tuhan, biar hati kami responsif. Dan setiap kali kami mendengarkan penguraiannya, Tuhan tambahkan pengertian yang semakin dalam, yang berakar pada kebenaran firman Tuhan saja. Berkuasalah ya Tuhan di dalam hati dan pikiran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Saya mengajak kita untuk membuka Yosua pasal yang kedua. Tema kita hari ini iman yang berani dan anugerah yang menyelamatkan. Kita hanya membaca pasal 2 Yosua ayat 1 hingga ayat 14 secara bergantian. Bapak Ibu Saudara, kita baca secara bergantian, saya baca ayat ganjil, Bapak Ibu Saudara baca ayat yang genap. Mari kita membacanya, Yosua pasal 2. Demikian firman Tuhan. Yosua bin Nun dengan diam-diam mengutus dari Sitim 2 orang pengintai, katanya, "Pergilah, amat-amatilah negeri itu dan kota Yeriko." Mereka pun pergi dan sampai di rumah seorang pelacur bernama Rahab, lalu menginap di situ. Raja Yeriko menyuruh orang kepada Rahab dengan perintah, "Bawalah keluar orang-orang yang datang kepadamu itu, yang masuk ke rumahmu, sebab mereka datang untuk mengintai seluruh negeri ini." Ketika pintu gerbang hendak ditutup menjelang malam, orang-orang itu keluar. Aku tidak tahu kemana orang-orang itu pergi. Cepatlah kejar mereka, tentu kamu dapat menyusul mereka. Lalu orang suruhan raja itu pergi mengejar mereka di jalan menuju sungai Yordan sampai ke tempat-tempat menyeberangan. Segera sesudah pengejar-pengejar itu keluar, pintu gerbang ditutup. Ia berkata kepada orang-orang itu, "Aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu dan bahwa kami dilanda ketakutan terhadap kamu. Bahkan semua penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu. Ketika kami mendengar itu, ciutlah hati kami dan patahlah semangat setiap orang menghadapi kamu. Sebab Tuhan Allahmu, ialah Allah di langit di atas dan di bumi di bawah. Bahwa ayah dan ibuku, juga saudara-saudaraku laki-laki dan perempuan, serta semua orang-orang mereka, akan kamu biarkan hidup dan kamu akan menyelamatkan nyawa kami dari maut." Bapak Saudara, waktu kita membaca bagian firman Tuhan dari Yosua, sepanjang kitab Yosua kita harus mengingat bahwa kitab Yosua adalah penggenapan janji tanah perjanjian, land of faith untuk orang Israel waktu itu Bapak Ibu Saudara. Menarik bagian yang kita baca tadi dimulai ayat 1 dengan perkataan firman bahwa Yosua bin Nun dengan diam-diam mengutus dari Sitim 2 orang pengintai. Katanya, "Pergilah, amat-amatilah negeri itu dan kota Yeriko." Mereka pun pergi dan sampai di rumah seorang pelacur bernama Rahab, lalu menginap di situ. Bapak Saudara, sekali lagi ini bagian yang penting sekali. Yosua tidak mau sembarangan
Dia tentu mengingat waktu pertama kali 40 tahun yang lalu diutus 11, 12 orang termasuk dirinya, lalu hanya 2 orang pengintai yang bukan membawa berita, sebenarnya semua membawa berita baik, tapi hanya 2 orang yang percaya. Saudara, entah kenapa akhirnya Yosua memutuskan hanya kirim 2 pengintai. Tapi yang menarik perhatian saya tertuju kepada, mungkin sama seperti Bapak Ibu Saudara, di situ ditulis bahwa 2 pengintai itu kemudian sampai di rumah seorang pelacur bernama Rahab. Saudara, ini peristiwa yang sangat penting. Peristiwa penggenapan janji Tuhan yang mungkin usianya, bukan mungkin ya, sudah ratusan tahun sejak pertama kali Tuhan berfirman kepada Abraham bahwa Abraham akan memiliki tanah di Kanaan. Tapi sempat-sempatnya Tuhan kemudian melibatkan seorang yang bernama Rahab yang profesinya adalah seorang pelacur. Saudara, kesan apa ketika mendengar kata pelacur? Kalau di dalam Alkitab, mungkin yang kurang lebih sama atau mungkin sedikit lebih parah dari pekerjaan atau profesi sebagai seorang pelacur itu pemungut cukai, Bapak Ibu Saudara. Dianggap sebagai pengkhianat negara, walaupun nanti kita lihat juga Rahab juga seorang pengkhianat, bukan hanya seorang pelacur. Tapi profesi apa yang lebih buruk? Saya kira kategori profesinya tidak banyak. Kalau ditanya kategori yang lebih buruk dari seorang pelacur. Kenapa Tuhan tidak memilih Rahab seorang janda atau Rahab seorang peternak unggas, tapi seorang pelacur, Bapak Ibu Saudara? Profesi yang pasti bukan pilihan utama dari seorang perempuan yang terhormat. Tapi toh tetap dicatat di sini seorang pelacur. Saya bertanya waktu mempersiapkan bagian ini, pertanyaannya kira-kira begini, Bapak Saudara. Apa kepentingannya bagi Tuhan sampai perlu menyelipkan seorang pelacur dalam narasi sepenting memasuki tanah perjanjian? Saya kira Bapak Saudara mungkin sudah bisa menerka-nerka apa kepentingannya. Saya pikir Rahab tidak pernah pilih di dalam pergumulannya, kebutuhan ekonominya. Walaupun Yeriko waktu itu dikatakan sebagai salah satu kota yang paling makmur. Tapi Rahab adalah seorang yang terpinggirkan. Bayangin jadi seorang pelacur ya. Coba kita bayangin kira-kira gimana hubungannya dengan anggota keluarga yang lain. Apakah banyak yang mendukung? Atau dia sudah dianggap sebagai aib dalam keluarga? Saya terbersit pikiran yang agak-agak kaget juga sih dengan pikiran saya sih. Saya teringat lagunya Titik Puspa, Bapak Saudara. Kupu-kupu malam. Liriknya menarik ya. Tapi kira-kira itu menggambarkan apa yang dirasakan oleh Rahab mungkin. Kalau bisa milih, kalau boleh milih, gak mau pasti. Kebayang gak sih ketemu dengan keluarga besar? Semua pada bisik-bisik di pojok. Belum lagi tanggapan masyarakat. Saya gak tahu apakah Rahab juga mengalami apa yang dialami oleh seperti perempuan Samaria. Yang ketika mau mengambil air, dia pergi siang-siang bukan pagi atau sore karena menghindar dari orang. Saudara, tapi toh Tuhan tetap mencatat Rahab seorang pelacur. Saudara, kita tahu di hadapan Tuhan bukan cuma Rahab yang profesinya seorang pelacur itu rendah di mata Tuhan. Saya kira semua orang, setiap kita juga kalau kita ingat siapa kita waktu diciptakan oleh Tuhan. Kita adalah debu di tangan Allah yang penuh belas kasih. Saudara, saya pikir begini ya. Yosua kirim 2 orang pengintai. Tapi Tuhan pakai seorang pelacur yang namanya Rahab. Tanpa Tuhan memandang rendah walaupun dia hanya seorang setitik debu. Aplikasinya apa buat kita, Bapak Saudara?
2 saya pikir. Saudara, di tengah-tengah kita, di dalam gereja kita, di zaman ini, saudara, saya langsung berinteraksi, dan Bapak Ibu Saudara kalau ketemu juga pasti langsung berinteraksi, kalau bukan di gereja, di sekolah, di mall, dimanapun. Hari ini semakin banyak anak berkebutuhan khusus, bukan? Saudara, kadang saya, kalau istri saya tidak mengajar saya karena dia cukup tertarik dengan para ABK ini, anak berkebutuhan khusus. Saya bukan tipe orang yang bisa cukup merasakan pergumulan orang tua atau si pribadi anak yang punya kebutuhan khusus itu. Kita bisa jadi orang yang kurang sabar ketika berhadapan dengan anak-anak yang kita kira anak itu tidak seperti anak-anak pada umumnya, Bapak Ibu Saudara. Tapi toh kalau kita belajar dari Rahab, Tuhan tetap bisa pakai. Nggak ada yang pernah bisa duga. Banyak Rahab-Rahab di sekitar kita. Atau mungkin kita merasa seperti Rahab. Kita minder. Kita merasa diri tidak berharga. Kita sedang mengalami kesulitan ekonomi. Tadinya bisa kuliah, lalu nggak bisa kuliah. Karena papa mama mungkin kehilangan pekerjaan. Tadinya sehat-sehat, tiba-tiba mengalami sakit yang membuat kita mungkin tertati-tati ketika berjalan. Berpikir lebih lambat dari orang kebanyakan. Mari kita ingat kisahnya Rahab. Walaupun dia tidak berarti di mata masyarakat, toh Tuhan mencatat nama Rahab di dalam peristiwa sepenting menggenapi janji Tuhan supaya bangsa Israel bisa punya tanah sendiri. Yang kedua, Bapak Saudara, bagian firman Tuhan ayat 9 sampai ayat 11 mencatat, saya ringkas seperti ini, Bapak Saudara. Rahab berkata kepada 2 pengintai sebelum tidur, setelah dia berhasil melewati interogasi dari orang yang diutus oleh Raja Yeriko. Dia berkata, ayat 9 sampai ayat 11. Aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu. Dan bahwa kami dilanda ketakutan terhadap kamu. Dan semua penduduk negeri ini sebenarnya gemetar menghadapi kamu. Sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan laut Tebrau ketika orang Israel keluar dari tanah Mesir. Dan juga apa yang telah dilakukan terhadap Sihon dan Og. Lalu kemudian ayat 11. Ketika kami mendengar itu, ciutlah kami dan patahlah semangat setiap orang menghadapi kamu, sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di langit di atas dan di bumi di bawah. Bapak Saudara, kalau kita baca bagian ini, kita melihat cukup banyak orang beriman kepada Tuhan. Bukan cuma Rahab loh Bapak Saudara. Semua orang yang dicatat dalam bagian ini, baik itu aku, yaitu Rahab, maupun kami, yaitu orang Yeriko, semua penduduk negeri ini, mereka semua orang itu, tanda kutip ya, beriman Bapak Saudara. Kalau kita masih ingat Matius pasal 1, ketika orang Majus datang, menyampaikan bahwa ada seorang raja telah lahir di kota Bethlehem. Bapak Saudara, yang beriman itu bukan cuma orang Majus. Herodes juga beriman. Benar gak? Kalau enggak dia gak bertindak. Yang gak beriman itu justru orang-orang yang tahu kitab suci. Orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Bapak Saudara, di dalam bagian yang kita baca ini, orang Yeriko itu juga beriman Bapak Saudara. Tanda kutip ya. Imannya. Apa buktinya? Bahwa mereka dilanda ketakutan, mereka gemetar menghadapi orang Israel, ciut hati mereka ketika mendengar bahwa Tuhan yang berperang bagi mereka. Nah, kemudian juga patah semangat. Dan iman mereka itu hanya berhenti pada diri mereka sendiri. Stop sampai di sana. Karena iman yang salah jelas. Tapi tidak dengan iman Rahab, Bapak Ibu Saudara. Rahab berkata, aku tahu bahwa Tuhan telah melakukan sesuatu. Saudara, bagian ini mujizat bagi saya. Kenapa? Kan di situ di ayat 11 kan dibilang begini kan.
Ayat yang ke-10 ya. Sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan laut Teberau di depan kamu ketika kamu keluar dari Mesir. Saudara, itu bukan berita yang baru didengar. Itu bukan berita yang baru terjadi. Berita itu telah terjadi berapa tahun, Bapak Saudara? Zaman Musa. 40 tahun yang lalu minimal. Mungkin Rahab bahkan belum lahir waktu itu. Benar kan ya? Itu berita yang belum ketika terjadi Rahab belum lahir mungkin. Tapi gemanya yang saya percaya itu cuma dari berita-berita informasi yang disampaikan kepada Rahab. Tapi anehnya Rahab percaya. Saudara, saya langsung refleksi begini ya. Ini sudah ribuan tahun yang lalu gitu, sudah tertulis ribuan tahun yang lalu. Tapi bukankah banyak orang Kristen tidak menganggap ini sebagai sesuatu yang bisa dipercaya? Beda dengan Rahab. Dia mendengar bagaimana dulu 40 tahun yang lalu lebih bahwa Tuhan pernah melakukan satu perkara yang luar biasa. Mengeringkan laut Teberau. Dan Rahab pegang itu. Dia beriman. Saudara, biarlah iman Rahab menegur kita malam hari ini. Dan iman Rahab sangat luar biasa sekali, Bapak Saudara. Saya percaya iman adalah anugerah dari Tuhan. Bukan sesuatu yang kita usahakan. Kadang-kadang ya tiba-tiba bisa begitu aja percaya gitu ya. Tapi dalam kasusnya Rahab, saya coba berpikir begini. Dia adalah seorang pelacur. Dia pasti punya pergumulan yang berat. Kira-kira apakah cuma sekedar karena dia pernah dengar, langsung dia percaya, atau karena lewatin pergumulan itu sampai akhirnya dia ingat recall bagian firman Tuhan yang disampaikan oleh orang Israel, lalu kemudian dia baru dalam pergumulannya merasa tidak diterima, merasa berat menjalani kehidupan sehari-hari, bergumul dengan jati dirinya, identitasnya sebagai seorang pelacur. Sampai kemudian Tuhan membukakan bahwa ini adalah kebenaran. Karena hidupnya sudah mentok. Gak tahu, Alkitab tidak mencatat seperti itu. Tapi saya berimajinasi seperti itu. Karena di dunia ini pada kenyataannya ada orang-orang yang ya tiba-tiba memang percaya aja di dalam anugerah Tuhan. Ada juga yang dengan keras hati gak mau percaya sampai akhirnya dia kebentur. Gak bisa lagi jalan ke depan, ke belakang, ke samping. Akhirnya dia baru bersimpu di kaki Tuhan dan percaya pada Tuhan. Saudara, orang-orang seperti itu dipaksa. Tapi juga sama dengan orang-orang yang kebanyakan memang merasa perlu Tuhan karena tidak ada jalan lain. Saudara, saya jadi teringat, ini bagian nanti yang akan disampaikan di dalam kebaktian umum. Tapi saya merasa Rahab itu orang yang sudah menjalani, menggumuli perjalanan hidupnya sampai dia merasa miskin di hadapan Allah. Saya kira memang ada di antara kita, di antara orang-orang di luar sana juga yang akhirnya dipaksa merasa miskin, gak bisa ngapa-ngapain lagi, tidak ada usaha yang bisa dikerjakan lagi sampai dia merasa berserah, bersandar penuh pada pertolongan Tuhan. Tadi sore waktu sedang siap-siap bagian ini saya dapat dapat WhatsApp, tiba-tiba adik saya di Singapura, biasanya dia gak pernah tanya saya, dia WhatsApp saya tiba-tiba. Dia lagi bergumul dengan pekerjaannya yang mungkin dia akan di PHK, Bapak Saudara. Terus dia bilang dalam perjalanan dari tempat kerja ke rumah, dia seperti diingatkan sama Tuhan untuk tanya big brother-nya. Kira-kira tokoh apa dalam Alkitab yang tidak terkenal, yang hidupnya tertekan, tapi akhirnya meraih kemenangan karena Tuhan menyertai. Ya, saya terharu sih Tuhan bekerja. Karena dia sudah bertahun-tahun saya doa juga buat dia. Dia ngakunya Kristen tapi ya kelakuannya tidak, Bapak Saudara. Apakah ini cara Tuhan? Saya nggak tahu. Karena dalam doa saya kadang saya berpikir
Apa dia harus sampai masuk penjara dulu baru tuh dia berbalik sungguh-sungguh kepada Tuhan. Benar-benar dimiskinkan oleh Tuhan. Saya nggak tahu juga apakah ketika Tuhan izinkan itu terjadi dia akan bertahan di dalam imannya. Tapi ya itulah manusia, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, Rahab yang beriman itu tidak berhenti seperti kebanyakan orang Yeriko pada umumnya menyimpan karena takut. Tapi dia punya iman yang positif karena dia bertindak, Bapak Ibu Saudara. Dikatakan di sini perempuan itu menyembunyikan kedua orang itu. Kita bayangin begini ya Bapak Ibu Saudara. Ketika Raja Yeriko mendengar bahwa tadi malam ada orang Israel datang kemari untuk mengintai negeri ini, ayat yang ketiga dikatakan Raja Yeriko menyuruh orang kepada Rahab dengan perintah. Bawalah keluar orang yang datang kepadamu itu yang masuk ke rumahmu. Saudara, kira-kira orang seperti apa yang dikirim atau diutus oleh Raja Yeriko ya? Apakah orang yang kemayu? Rahab, kemarin ada orang ya? Atau serdadunya atau orang kepercayaannya yang mungkin dengan nada setengah atau full intimidasi meneror Rahab dan berkata, bawa keluar orang yang datang kepadamu itu. Kami ingin memastikan bahwa dia bukan pengintai. Karena kami mencium bau-baunya bahwa mereka memang datang untuk mengintai. Mereka adalah orang-orang berbahaya yang membahayakan keamanan kota ini. Bawa keluar. Saudara, saya nggak tahu apakah Rahab adalah orang yang terbiasa menghadapi nada suara seperti itu. Apakah ada kesempatan bagi Rahab untuk berpikir secara cepat apa yang harus dia berikan jawaban gitu ya. Saudara, dia akan dicap sebagai pengkhianat bangsanya sendiri. Ini bukan situasi yang gampang dihadapi oleh seorang perempuan yang sudah dianggap rendah. Dan saya nggak tahu apakah kedua orang-orang yang diutus oleh Raja Yeriko itu pun juga sangat merendahkan Rahab. Tapi dengan taktis, dan saya percaya ada sesuatu di balik semuanya itu, entah juga keberanian dari mana dan hikmat dari mana, akhirnya Rahab dengan berani berkata-kata dan kemudian menyampaikan jawaban yang kebanyakan penafsir mengatakan itu adalah discernment. Kemampuan untuk bisa memilah-milah hikmat dari Tuhan. Walaupun kalau kita baca, saudara, Rahab berbohong loh. Rahab berbohong. Dan semua penafsir setuju dengan mengatakan bahwa itu dosa. Tapi ada waktu-waktu genting di mana memang pilihannya sangat sempit sekali. Yang jelas Rahab dengan berani menghadapi semua situasi itu dan memberikan jawaban yang bijak. Bapak Saudara, Rahab imannya adalah iman yang bertindak. Saya dapat, saya cari di Google gambar-gambar gitu ya. Saya coba masukin pecah, saya bikin sendiri deh. Keren juga, karena di tengah begini Bapak Saudara, itu faith in action. Kalau Bapak Saudara perhatikan tuh ya, I-nya dibedain sendiri, terus act. I act, Bapak Saudara. Faith in action. Saya bertindak. Faith in action. Dan itulah yang dilakukan oleh Rahab. Sorry, dalam Alkitab kita banyak. Salah satunya Daud dan Goliat. Kalau ingat Bapak Saudara, orang-orang Israel tahu firman Tuhan. Mereka juga bahkan mungkin pernah mengalami atau mendengar firman Tuhan di dalam perjanjian lama, bagaimana Allah berperang bagi mereka. Tapi hanya Daud yang bertindak. Engkau mendatangi aku dengan lembing. Aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Wah, itu keren banget pasti Bapak Saudara. Bapak Saudara, firman Tuhan di dalam perjanjian baru mencatat seperti ini. Di dalam Ibrani pasal 11. Karena iman, Rahab pelacur itu tidak turut binasa bersama orang-orang tidak taat, karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan damai. Saudara, bukan hanya itu sebenarnya. Kalau kita baca pasal 6 ayat 22 sampai 25, saudara, kita melihat sebenarnya di pasal 2 yang tadi kita baca juga sedikit
ada clue gitu ya. Cuma di pasal 6 itu adalah penggenapan ketika orang Israel setelah mengelilingi Yeriko berhari-hari. Bayangin gak ya? Kalau orang Yerikonya itu bingung, merasa diteror, merasa diintimidasi, kira-kira apa perasaan Rahab? Ngapain sih tidak langsung aja gitu, sama mungkin seperti kebanyakan orang Yeriko. Sampai akhirnya Yeriko ditundukkan. Saudara, yang selamat itu bukan cuma Rahab, bukan cuma papa mamanya, bukan cuma anggota keluarganya, kakak perempuannya. Kalau kita baca, semua orang yang percaya pada perkataan Rahab karena imannya kepada Allah Israel, semua diselamatkan. Bahkan kerabat dan kenalannya, Bapak Ibu Saudara. Iman yang bertindak itu yang membuat Rahab dan orang-orang di sekitar lingkup pengaruhnya mendapatkan keselamatan. Soalnya ketika Tuhan memakai kita, memakai iman kita, mendorong kita untuk bertindak, saudara, itu bukan cuma tentang kita, tapi juga tentang orang-orang yang Tuhan mau berkati melalui kehadiran kita. Terakhir, Bapak Saudara, saya mau ajak kita untuk melihat ayat yang ke-1 lagi ya, karena ada catatan menarik di sini. Mereka pun pergi dan sampai di rumah seorang pelacur bernama Rahab, lalu menginap di situ. Dan dicatat di pasal 2 ayat yang keberapa tuh? Saya pikirannya agak liar-liar, Bapak Saudara. Sorry, bukan di sini, di pasal 6 berarti ayat 22 sampai 25 dicatat 2 pengintai itu adalah orang muda, Bapak Saudara. Saya sempat secara negatif memikirkan bagian ini ya. Kok milih di rumah seorang pelacur, lalu menginap di situ lagi? Tapi memang itu pikiran liar, Bapak Saudara ya. Cuma saya memang melingkari bagian ini dengan akhirnya saya merasa ya, ini catatan yang luar biasa sekali sih. Tuhan memilih seorang yang namanya Rahab, profesinya adalah pelacur, dan mengizinkan 2 pengintai itu menginap di sana. Kira-kira apa yang terjadi, Bapak Saudara? Mereka berinteraksi, ngobrol mungkin. Rahab mungkin bertanya-tanya tentang orang Israel. Rahab mungkin seorang pelacur, tapi dia bukan orang bodoh, Bapak Saudara. Faktanya dia mengetahui kondisi politik bangsanya. Faktanya dia mengetahui dan bisa membaca orang. Tuhan mengizinkan orang-orang ini menginap di sana. Saya pikir atas pimpinan Tuhan, maka mereka bisa menginap di rumah seorang pelacur. Dan kalau itu belum cukup, Bapak Saudara perhatikan ini ya. Ketika Rahab telah berbicara kepada orang suruhan Raja Yeriko, kok bisa ya dengan gampangnya suruhan Raja Yeriko itu langsung percaya? Kalau Bapak Saudara jadi suruhannya Raja Yeriko, apakah langsung percaya atau enggak? Kami mau masuk, kami mau geledah rumahmu. Atau Bapak Saudara, setelah pulang 3 hari tidak menemukan, atau setelah sehari lah ya, gak usah tunggu 3 hari sebenarnya. Harusnya bisa dia balik ke rumah Rahab dan kemudian bertanya lagi sama Rahab. Ya kalau kita nonton film Hollywood kan gampang, ancam aja papa mamanya di depan Rahab. Kalau gak ngomong terus terang, mati keluargamu. Saudara, kenapa bisa ini semua terjadi, Bapak Saudara? Ada seorang biarawati dari Jerman, dia bilang begini. Tuhan telah mengatur segala sesuatu di alam semesta ini, di dalam pertimbangan akan segala sesuatu. Bahasanya agak jelimet ya Bapak Saudara ya. Tapi kalau kita mau tarik begini Bapak Saudara. Ada tangan Tuhan yang berdaulat mengatur semuanya itu. Kalau kita mau narik ke dalam firman Tuhan ini, ayatnya ayat Masaya Bapak Saudara, Roma 8:28. Tuhan bekerja, turut bekerja dalam segala sesuatu demi mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Saudara,
atas penentuan Tuhan, pimpinan Tuhan, maka Rahab, si pelacur itu, rumahnya boleh diinapi dan kemudian terjadi diskusi. Atas penjagaan Tuhan, maka orang-orang suruhan Raja Yeriko itu gak neko-neko. Saudara, tangan Tuhan, ada anugerah Tuhan di balik semuanya itu, Bapak Ibu Saudara. Tadi waktu semua itu ajak kita doa untuk perdamaian dunia ini, saya teringat Mazmur 2, Bapak Ibu Saudara. Mengapa rusuh bangsa-bangsa? Tuhan dari tahta hanya menertawakan apa yang mereka rencanakan. Saudara, itu iman kita, bukan? Tuhan mengendalikan segala sesuatu. Dan balik, kalau dalam kisahnya Rahab, saudara, kita juga pernah membaca di awal tahun tentang silsilah Tuhan Yesus bahwa nama Rahab dicatat. Salmon mempunyai anak Boas dari Rahab dan kemudian terus melahirkan Yesus pada akhirnya. Saudara, imannya Rahab itu pengaruhnya dampaknya jauh ke belakang. Karena ketaatan Rahab, sang pelacur itu, maka Mesias lahir dari garis keturunannya. Saudara, kalau mau dirampungkan, mau kita ingat-ingat, hari ini kita ingat, gak kebetulan ya, saya juga gak kepikir sih Semuita yang jadi WL. Tapi saya dapat singkatannya ini, sama Semuita. Ini. 3 hal Bapak Ibu Saudara ya. Saudara, Rahab tidak masalah dengan statusnya sebagai seorang pelacur. Dia tahu bukan itu yang terpenting, tapi karena Tuhan telah memilihnya, maka dia punya identitas yang sehat, dan jangan lupa imannya juga. Yang kedua, karena imannya itu dia bukan cuma hanya menahan imannya di dalam untuk dirinya sendiri, tapi dia melakukan tindakan yang berani. Dan yang ketiga, Bapak Saudara, jangan lupa di balik semuanya peristiwa yang terjadi waktu itu, termasuk kita hari ini, walaupun kita menjalaninya dengan berat, Saudara, ada tangan Tuhan di balik semuanya itu. Ada anugerah Tuhan yang menopang kita setiap saat, setiap waktu, dalam segala situasi yang kita hadapi. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh mengingatkan kami kembali. Kami berharga di mata Tuhan walaupun kami hanyalah salah satu butir debu yang kalau ditimbang tidak ada beratnya. Tapi Tuhan, sebelum dunia dijadikan, Engkau bahkan telah memilih kami. Terima kasih Tuhan. Kami punya Allah yang besar. Kami tidak pernah ditinggalkan. Bahkan Tuhan berkenan memakai kami menjadi alat di tangan-Mu. Tuhan, apalagi yang kurang yang Tuhan sudah buktikan kepada kami. Sungguh alangkah malangnya kami kalau kami tetap tidak beriman kepada Tuhan. Tolong kami Tuhan. Biar kami sungguh-sungguh boleh percaya mengandalkan Tuhan dalam setiap situasi hidup kami. Engkau Allah yang terus melimpahkan kasih karunia-Mu di dalam hidup kami. Dan biarlah itu cukup bagi kami. Terima kasih Bapa untuk kebaikan-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kita